Shalom, berjumpa di Hope Channel Indonesia bersama dengan saya Masko Sihotang. Saat ini saya berada di Pasaman Barat. Saudara sekalian, pemeriksa yang terkasih, saat ini saya akan menyaksikan sebuah pengalaman yang mungkin dapat menguatkan kita semuanya. Di mana pengalaman saya ini bagaimana perjalanan hidup saya, tuntunan Tuhan, hingga saya bisa bertegur sapa di Hope Channel ini bersama dengan saudara sekalian. Pengalaman yang saya sampaikan adalah bagaimana perjalanan hidup saya dengan ajaran dan tuntunan Tuhan. Yang pertama sekali adalah bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberikan motivasi secara khusus di dalam hidup saya. Orang tua saya mengajarkan saya dan saudara-saudara saya untuk mendekatkan diri, belajar firman Tuhan selalu, yaitu tentang Yesus Kristus. Kami sudah diperkenalkan, kami sudah dihadapkan dengan Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Pemeriksa Hope Channel Indonesia yang terkasih, semenjak SMP saya sudah tidak bersama dengan orang tua. SMP hingga saat ini. Dalam artian saya sudah keluar merantau untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Oleh karena keadaan ekonomi orang tua kami yang tidak mencukupi. Dan pada saat SMP sampai SMK, saya bekerja bersama dengan orang. Maka seluruhnya kebutuhan baik makanan, kebutuhan uang sekolah itu dihadapkan terhadap pekerjaan itu sendiri. Itulah yang membayarkannya. Tapi semua itu oleh karena kuasa Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Orang tua kami mengajarkan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang menyediakan. Saya berdoa selalu kepada Tuhan. Betul saudaraku, betul. Sampai SMK, saya diberkati oleh Tuhan. Semenjak itulah saya harus mengandalkan Tuhan. Tetapi ada suatu kesombongan di dalam diri saya ketika saya sudah mendapatkan itu semuanya. Ketika saya mendapatkan sebuah pekerjaan. Saya ceritakan sedikit pengalaman saya mendapatkan pekerjaan ini. Saya menjatuhkan lamaran ini 3. Ada perusahaan 3 dan saya jatuhkan lamaran yang pertama. Dan lamaran yang pertama itulah seleksi yang menerima saya pekerjaan. 100 orang diseleksi lamaran. Dan 50 orang diinterview. Dan saya salah satunya. Dan setelah itu, lamaran itu kembali dihadapkan bagi saya. Yang 50 orang, saya tidak sangka bahwa saya akan diterima. Dan pada saat itu, saya diterima menjadi karyawan perusahaan tersebut. Kenapa saya katakan saya sedikit sombong? Pada saat saya mendapatkan pekerjaan ini, saya diangkat menjadi karyawan tetap. 1 tahun saya masih berjalan bersama dengan Tuhan. 1 tahun saya masih baca firman Tuhan, baca Alkitab. Tetapi tahun yang kedua, setelah saya diterima dari karyawan, teman saya mengajak saya, ayolah kita bermain dulu, kita jalan-jalan ke mall. Kamu sudah menjadi teman kami, karyawan tetap. Dan pada saat itu, sebenarnya saya menolak. Tetapi oleh karena bujukan dan bujukan, bukan hanya 1, ada kumpulannya. Seperti arisan, saya mengikuti mereka. Dan pada saat itu,
saya ikut. Ternyata kumpulan ini bukan hanya ke mall, tapi mereka ternyata sering pergi ke bioskop, bahkan ke tempat-tempat hiburan yang lain. Tapi saya diajak mereka ke sana. Saya tidak bisa menolak karena sudah masuk komunitas. Kemudian saya mengikutinya. Ada beberapa, 1 tahun lebih saya mengikuti bersama dengan mereka. Hal-hal yang tidak baik sudah mulai datang. Dan ini merusak. Saya rasa ini merusak. Dan merugikan saya secara khusus. Tuhan menegur saya. Teguran datang kepada saya. Saya telah dipimpin Tuhan. Dan ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi seorang leader di perusahaan itu. Ternyata sedikit kelalaian. Saya tidak tahu ada teman yang baru training pada saat itu. Dia membawa forklift. Dia masih belajar. Dia kira itu maju forklift. Ternyata mundur. Akhirnya gerbang itu ambruk. Gerbang itu hancur. Betonnya runtuh. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya yang menjadi masalah adalah saya harus membayar 1/4 gaji saya setiap bulan untuk membayar kerusakan itu. Oleh karena diperbaiki. Bukan tanggung. Tukang las dipanggil. Tukang bangunan dipanggil untuk membangunnya kembali. Saya merasa kesal, kecewa. Ternyata inilah teguran bagi saya. Kenapa seperti ini? Ternyata Tuhan punya rencana lain untuk saya. Akhirnya pada saat itu, saya tidak pernah lagi mengikuti teman saya. Karena saya tidak cukup lagi gaji untuk itu. 1/4 dari gaji yang saya dapatkan itu sudah diberikan untuk perusahaan kembali membangun gerbang itu. Dan saya merasa bahwa itu adalah suatu teguran bagi saya. 1 tahun lebih saya minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya bayarin itu. Oleh karena saya berjalan dan membaca firman Tuhan selalu. Saya kembali kepada Tuhan. Bahwa itu semua adalah tuntunan Tuhan. Pekerjaan diberikan oleh tuntunan Tuhan. Saya menyesali perbuatan saya. Puji Tuhan. Saya merasa nyaman. Hingga pada saat ini juga. Saya bisa berdiri bersama dengan teman-teman saudara sekalian. Oleh karena tuntunan Tuhan. Tuhan berikan sebuah pekerjaan. Tuhan berikan kesehatan, itu yang sangat penting. Ini semua oleh karena kuasa Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang memotivasi kita. Saya akan bacakan bagi kita semuanya pada saat ini. Yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Bunyinya seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalan. Tingkah laku perbuatan kita Tuhan akan perhitungkan. Ketika kita jatuh, Tuhan akan selalu menegur kita. Banyak berbagai cara. Inilah yang diharapkan dari kita. Persoalan-persoalan hidup kita ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan mempermudah, meluruskan jalan kita. Kiranya dengan kesaksian yang saya bawakan ini, kita semuanya juga mempunyai kesaksian pribadi lepas pribadi. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntunan Tuhan akan membuat kita lebih baik lagi. Dan tentunya Yesuslah yang harus kita muliakan. Saya bawakan kesaksian ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.